Halo, selamat siang Sobat Milenial dan Gen Z. Apa kabar? Semoga kalian di tahun 2025 ini dalam keadaan happy dan healthy. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta, nemenin kamu, nemuin gitu, untuk ngebahas satu isu yang saat ini lagi jadi perbincangan dan pusat publik, yaitu soal ada pagar misterius di tengah lautan, bukan pagar di depan rumah gitu. Jadi kita akan ngobrolin ini di program Ngobrol Seru bersama dengan dua narasumber yang udah kita undang via virtual melalui Zoom. Yang pertama saya kenalkan ada Mbak Elisa Sutanu Jaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Halo, selamat siang Mbak Elisa. Halo, selamat Sehat-sehat siang. Mbak? Sehat-sehat. Oke, baik. Kemudian di samping layar Mbak Elisa ada Mas Gufroni. Mas Gufroni adalah Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik PP Muhammadiyah. Jadi Mas Gufroni ini adalah pihak yang mewakili masyarakat sipil pada Jumat pekan lalu melaporkan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab gitu terhadap pembangunan pagar laut yang ada di wilayah Tangerang. Laporannya langsung dialamatkan ke Bareskrim Mabes Polri. Oke, jadi udah ada dua narasumber yang akan saya ajak ngobrol dan bear with me selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Saya mau membuka obrolan ini Mbak Elisa dan Mas Gufroni dengan menampilkan dua gambar pencitraan dari Google Earth. Apa bisa ditampilkan teman-teman? Yang tahun 1985 dulu. Kelihatan nggak? Sudah? Oke. Jadi yang 1985 ini adalah area pembangunan dari pagar bambu, tapi ini tahun 1985, belum kelihatan ya, itu sudah ada titik yang diberikan tanda titik di pin maksud saya di Google Earth. Lalu fast forward ke tahun 2025. Nah, itu mulai kelihatan dan sudah mulai membentuk semacam ada pola begitu ya. Pagarnya ini dari barat menuju ke timur laut gitu. Dan informasi terbaru berdasarkan keterangan dari Menteri ATR pada Senin kemarin kan akhirnya dibuka gitu siapa pemilik dari sertifikat hak guna bangunan dan bahkan juga sudah ada yang menjadi sertifikat hak milik yang mana sebelumnya Kementerian ATR mengaku tidak tahu menau tetapi kemudian akhirnya mengakui bahwa memang sudah ada HGB yang terbit di wilayah itu gitu. Jadi saya rinci total SHGB yang sudah diterbitkan itu 263 bidang tanah, di mana 234 diantaranya itu atas nama PT Intan Agro Makmur, 20 bidang tanah dimiliki atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 individu yang memiliki SHGB. Dan selanjutnya 17 bidang tanah yang memiliki sertifikat hak milik gitu. Nah, saya mau nanya ke Mbak Elisa lebih dulu Mbak Elisa. Apa catatan Mbak Elisa setelah aku mantengin tuh cuitan Mbak Elisa dari minggu kemarin yang intens mengamati isu ini dari dekat gitu ya. Setelah sebelumnya hanya menduga-duga, ternyata akhirnya menjadi kenyataan gitu bahwa sudah ada SHGB yang terbit di area di atas laut gitu. Kok bisa ada hak guna bangunan di atas permukaan laut Mbak Elisa? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh nelayan di Banten, Tangerang, Desa Kohot, di desa manapun yang nggak telah melaporkan gitu ya. Laporan pertama kalau lihat dari tahun 2023, tapi kayaknya dicuekin, 2024 dicuekin. Mereka terus teguh melapor dan akhirnya menjadi isu nasional. Kita jadi tahu ada lokasi baru di pertanahan, yaitu ada hak guna bangunan di atas perairan. Itu kayaknya belum pernah ada gitu. Betul, Nah, betul. jadi kita harus terima kasih kepada mereka semua gitu, bisa menguak sesuatu yang sangat mengejutkan dan sangat merusak rasa keadilan gitu. Betul, betul Mbak. Mungkin miskinnya nelayan gitu. Mungkin pembukanya kalau dari saya. Oke. Lalu jadi kalau Mbak Elisa sendiri terkejutkah ketika mengetahui bahwa ternyata ada HGB yang terbit di atas wilayah perairan Tangerang ini, Mbak?
Sebetulnya tidak terlalu terkejut, tapi saya sebetulnya lebih senang dugaan saya salah. Karena kalau dugaan saya benar, itu berarti kan bobrok gitu kan. Hmm. Jadi di tahun lalu, tahun 2024, awal tahun 2024, kami itu sebenarnya menyarankan kepada desa-desa yang sudah tenggelam, tenggelam beneran ya, tadinya ada tanah tenggelam di sekitar Demak, agar mengklaim tanah mereka yang hilang itu dengan apa dengan kebijakan pemerintah yang ada, yaitu pendaftaran tanah musnah, di mana mereka bisa dikembalikan, rehabilitasikan, dan juga dapat sertifikat gitu kalau secara gampangnya lah. Nah, tapi saya wanti-wanti ke mereka, wah ini mendingan kalian pakai sekarang daripada nanti diklaim sama developer, dari sama pemilik pabrik tanah kalian gitu dengan menggunakan sama. Nah, saya nggak duga, saya tidak duga. Saya sebenarnya sudah ada membuat tulisan gitu bahwa ini bisa disalahgunakan peraturan ini asal ada mampu mereklamasi dan sebagainya. Dan ini prosesnya cepat karena cukup 6 bulan dan segala macam gitu. Dan yang saya duga ternyata tahun depannya kejadian gitu loh, dan dekat dengan kami gitu ya. Kami kan di Jakarta, di Tangerang gitu. Saya tidak sangka bahwa itu disalahgunakan. Kalau misalnya benar pakai yang kata musnah itu berarti benar-benar penyalahgunaan yang harusnya untuk orang yang apa mengalami kerugian, yang hilang tanahnya akibat krisis iklim, malah dipakai untuk akumulasi keuntungan gitu loh. Nah, itu yang saya sedih gitu. Kenapa dugaan saya kok bisa benar kejadian gitu. Nah, yang Mbak maksud itu adalah peraturan ATR tahun 2024 itu ya, Mbak ya? Iya, nomornya saya lupa, tapi sebenarnya udah ada dari 2021 dan diperbarui di 2024 gitu. Oke, oke. Kemudian Mbak Elisa, banyak juga yang mempertanyakan gitu yang tidak paham kenapa bisa ada, maksudnya kenapa perlu dibangun, maksudnya pagar dari bambu itu maksudnya untuk menandakan apa, patok wilayah yang akan dibangun di Uruk daratan sampai seluas itu ya Mbak ya? Metode kerjanya begitu. Sebetulnya patok itu bisa beberapa ini ya, bisa beberapa kalau melihat dari alih tanah yang terjadi di pesisir Jawa Tengah gitu ya. Patok itu bisa beberapa hal. Satu memang untuk mempatoki batas lahan. Dua, bisa juga untuk apa? Untuk budidaya, memang terjadi kegiatan penambakan dan akhirnya itu dilihat sebagai tanahnya benar digarap oleh warga gitu, jadi Ya, warga ya. menggarap. Nah, ya bisa seperti itu gitu, karena patok-patoknya menyerupai bentuk tambak-tambaknya rakyat gitu. Oh betul, betul. Ya, jadi sebagai patok batas ataupun sebagai ya bisa diklaim bahwa itu terjadi kegiatan tambak atau kegiatan nelayan dan sebagainya. Aha. Tapi Mbak Elisa curiga itu bukan untuk kepentingan tambak nelayan dan seperti klaim dari Pak Menteri KKP bahwa itu adalah pembudidayaan kerang hijau, apa Mbak? Kenapa akhirnya jadi curiga bahwa itu bukan dimiliki oleh atau dibudidayakan milik nelayan maksud saya? Budidaya kerang hijau itu kan sebenarnya ada beberapa ini ya. Saya bukan nelayan sih ya, tapi saya hanya pernah melihat macam-macam. Memang ada yang bentuknya patok-patok ya, ada yang bentuknya kayak keramba gitu ya. Nah, ini tidak tahu memang apakah di sana benar terjadi kegiatan nelayan kerang hijau, tapi kalau misalnya benar terjadi kegiatan nelayan kerang hijau, ya nelayan harusnya tidak mengeluh ya. Karena itu Iya itu harus karena kan untuk penghidupan mereka ya. ya, tapi nyatanya kan itu menghalangi gerak nelayan ke laut. Berarti mereka bukan nelayan kerang hijau tipikalnya gitu. Karena kalau nelayan kerang hijau tuh memang mereka nggak terlalu jauh dia ambil dia panen gitu ya. Tapi ya bukan yang harus ke laut gitu, ke laut lepas gitu. Sebelum saya beralih ke Mas Gun, ini kan banyak juga yang bertanya gitu, karena kan sebenarnya sudah ada ya Mbak, larangan untuk menerbitkan HGB di wilayah perairan, kemudian ada juga yang merujuk ke putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Tapi kok ya tetap bisa sampai terbit HGB, ini berarti artinya pelanggarannya itu sudah dari level atas sampai ke bawah di kepala pertanahan di BPN itu ya Mbak? Iya, ini saya juga bingung ya, kenapa bisa gitu. Karena gini loh, misalnya mau reklamasi, itu biasanya ada izin reklamasi dulu, lalu keluar SIPPT, lalu keluar lagi bikin panduan rancang kota, lalu baru bisa itu paling terakhir.
Nah, tapi memang prosesnya itu lama gitu. Beda Hmm. sama yang tanah musnah atau apapun itu ya. Tanah musnah itu cepat gitu loh, 6 bulan, apa satu tahun selesai asal punya sertifikat fisiknya yang dikumpulin dari warga-warga itu gitu loh. Nah, saya dan jadi ya memang apa namanya ini memang memang betul misalnya apa dilarang kan HGB harusnya terakhir ya. Memang kayak sekali gitu loh sebenarnya, makanya saya bilang inovasi, inovasi tanda kutip ya. Jadi ini harus diperiksa semua nih ya Mbak ya, kenapa sampai bisa terbit nggak cuma satu tapi ratusan HGB gitu, bahkan sudah ada yang menjadi hak milik. Kalau hak guna bangunan tuh kan ada certain period of time, kalau negara butuh kembali itu bisa ditarik lagi, tapi ini sampai ada yang menjadi hak milik gitu. Oke, Nah, saya terus mau, yang menariknya, oh sorry, gimana Mbak? enggak, mungkin tambahan aja. Jadi Uh, dia menariknya ini karena sertifikatnya dipecah sampai 200 lebih. Nah, itu berarti sekitar paling besar tuh kalau nggak salah 2,5 hektar, lalu 2,5 hektaran gitu. Nah, ini menarik ya, karena kalau misalnya contoh Pulau D yang direklamasi di Jakarta itu sertifikatnya 300 hektar ya. Nah, tapi itu bisa ditangani di bawah Pemprov DKI karena dia provinsi. Nah, Oke. sementara kayak yang kabupaten, kota, dia tuh nggak bisa menangani yang luasan itu gitu. Jadi ada ininya. Nah, ini jadi ketahuan di permainannya di level mana, tapi tetap saja kita nggak bisa melepaskan pemerintah pusat dan sebagainya. Oke, oke, baik kalau begitu. Saya mau beralih sekarang ke Mas Gufroni. Mas, kan Jumat pekan lalu mendatangi Bareskrim ya atas nama masyarakat sipil dan juga PP Muhammadiyah begitu untuk melaporkan nama-nama yang diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pagar laut di wilayah perairan Tangerang itu. Lalu ketika mendengar penjelasan dari Menteri ATR dan data dan nama yang dimiliki, kan berarti ada kecocokan nih Mas Gufroni. Berarti harusnya polisi lebih gercep langsung meminta keterangan kepada nama-nama itu ya? Ya, betul. Memang kan sejak awal kita sudah minta kepada Mabes Polri untuk segera memeriksa nama-nama yang diduga terlibat dalam pemagaran laut. Dan nama-nama itu kan sebenarnya sudah sangat familiar ya di Tangerang Utara. Bahkan ada diduga SHM yang ditemukan di atas lautan di Desa Kohod itu kan juga ada nama yang sesungguhnya kita sudah sampaikan ke Mabes Polri. Itu sudah menjadi pembicaraan, sudah menjadi desas-desus di Tangerang Utara bahwa orang-orang inilah yang memang bermain dalam proses-proses pembebasan lahan yang justru ya tentu bertentangan dengan hukum kita gitu ya. Dan berdasarkan pengalaman kita mengadvokasi, maka selalu saja modusnya adalah itu dibuat semacam tanggal mundur, Mbak. Itu kan tahun 1982 ya. Nah, jadi memang kami 82 tuh melihat dokumen bahwa apa Mas Gufroni? Maaf saya potong. kenapa? 1982 tuh dokumen apa? Nah, itu kan yang disampaikan oleh Pak Menteri kan dasarnya di situ. Oh Apakah iya itu iya iya, dalam betul bentuk betul. Iya kirik iya. atau apa? Oh, Kan oh, saya oh. juga agak kaget loh. Itu dasarnya dari 1982. Aha, betul Gitu. betul. Nah, jadi kemudian kita telusuri nih di masyarakat. Kebetulan kan kami investigasi langsung ya. Iya, kelap. Ternyata memang itu dibuat mundur tanggalnya. Bukan tanggal tapi tahunnya. Karena mereka sudah melakukan upaya ini di tahun 2020, seingat kami ya. Jadi dalam 1 tahun tuh mereka cari materai yang tahun 80. Iya, termasuk ada KTP warga yang udah usia lanjut. Nah, itu modus itu. Jadi mereka canggih 1 tahun dia mencari berkas, mencari materai yang di tahun 1980-an itu. Oke. Padahal proses mereka itu di tahun 2020, Mbak. Oke oke Ini oke. ya. Jadi sebenarnya upaya untuk mendapatkan HGB itu baru di tahun 2020-an, tapi seolah-olah dibentuk persepsi bahwa sudah ada girik dari tahun 80-an gitu, Mas Betul, Gufroni dan ya? itu bukan hanya di tanah, bukan hanya di lautan, tapi di daratan juga sudah berlaku seperti itu. Iya. Jadi menggunakan nama-nama figuran
ya nama-nama orang yang nggak jelas, bukan orang situ, gitu ya. Kemudian dia ngambil girik-girik palsu, girik-girik yang ada di kantor-kantor desa itu, dia amen comot aja, tinggal ganti-ganti itu tahun-tahun bulannya itu. Dan itu sudah ada di fakta persidangan, karena kami juga menangani perkara semacam itu, berhadapan dengan PIK 2. Jadi mereka menyodorkan girik yang 3 versi, fotokopi semua lagi. Tapi menang di pengadilan, gimana itu ceritanya? Klien kami harus dipidana penjara 2 tahun, padahal dia punya SHM loh. Masa kalah sama girik yang fotokopi, dan orangnya figuran pula. Yang bukan warga asli sana ya, yang tiba-tiba baru ini ya, naturalisasi warga Banten ya Mas. Jadi artinya bahwa ini sebuah kejahatan yang sistematis yang dilakukan oleh para mafia tanah ini ya untuk mendapatkan tanah-tanah secara gratis gitu ya. Jadi tanah-tanah yang sudah rata itu sebetulnya banyak juga bukan tanah milik masyarakat, tapi tanah milik negara yang diambil begitu saja. Atau ada juga tanah milik masyarakat tapi diklaim bahwa ini tanah milik negara. Oke. Atau ada juga tanah milik masyarakat tapi dikatakan bahwa ini suratnya palsu. Nah, jadi itu modus-modus mereka bisa mendapatkan tanah secara gratis, saya katakan begitu ya, dengan merampas tanah milik orang, merampas tanah milik negara, termasuk yang di lautan ini. Jadi informasi kami dapat, Mbak, betul memang ada abrasi dulu, ada beberapa tambak yang hilang, tapi luasnya tidak sampai 1 kilo. Makanya kenapa dibuat tahun 1982, seolah-olah dulu tahun 1982 itu masih dalam bentuk daratan. Paham nggak ini kira-kira ini? Ya, saya paham Ya, modusnya. jadi menurut warga memang ada abrasi, tapi paling ininya luas kira-kira hanya 30 km, 30 meter, mohon maaf, 30 meter. Tidak 30 lebih dari 50 meter. Jadi ini modus lama yang selalu dipakai untuk mereka bisa menguasai daratan dan lautan. Mungkin begitu. Kalau yang Mas Gufroni dapatkan informasinya, tanah yang sudah, area yang dipagari bambu ini, itu rencananya akan dibangun apa sih Mas? Kan begini ya, ini kan prosesnya kan dari mulai dadap. Ya, dan itu kan sudah jalan itu. Ada Pantai Aloha, macam-macam. Itu kan sebetulnya daratan yang awalnya lautan. Jadi karena ini sukses, tidak ada yang mengganggu, karena itu kan rezim Jokowi, siapa sih yang mau teriak, bisa ditangkap itu orang. Nah, jadi dia lanjut ke daerah Paku Haji. Nah, termasuk adalah yang sudah timbul HGB-nya adalah di Desa Kohod. Bagaimana dengan desa-desa yang lain? Itu sedang mengajukan sekarang nih. Jadi mereka mengajukan namanya mohon supaya ada pergeseran laut. Jadi minta laut digeser. Nah, jadi kalau mau kita buka-bukaan, kita audit semua tuh yang sudah jadi tuh. Reklamasi yang udah jadi dari perbatasan antara PIK 1 ke PIK 2 itu, dari mulai jembatan. Dan perlu diketahui ya, Mbak, itu yang di jembatan itu ujungnya itu milik klien kami itu, yang nggak ada pembayaran itu. Luasnya 1,5 hektar itu orangnya klien kami di penjara, sertifikatnya dirampas. Itu luar biasa itu biadabnya itu pengembang dulu. Tapi dulu kan belum viral seperti sekarang. Dulu saya aja ditancem, saya juga diteror, saya juga disomasi. Itulah betapa kejamnya pengembang PIK 2 ini bahkan sebelum PSN itu terjadi. Jadi kalau mau diaudit semua, kepala desanya diaudit semua, kena itu semua. Oknum BPN-nya kena, mantan bupatinya juga kena, semuanya terlibat di situ. Karena itu menyangkut soal duit ribuan triliun rupiah. Baik. Tapi kalau dari area yang rencananya akan dibongkar pagar bambunya Rabu esok, Mas Gufroni, itu termasuk area yang juga dalam kategori proyek strategis nasional nggak sih? Kalau kami menduga iya, karena nelayan mengakuinya, menyampaikan bahwa ini terkait dengan PSN PIK 2. Makanya kenapa nelayan nggak berani tuh cabut-cabut bambu atau nekat terobos, karena tahu ini untuk PSN PIK 2, sudah jelas itu. Jadi mau bilang seperti apa, yaitu untuk kepentingan PIK 2. Katakan oke lah, kalau PSN kan hanya 1.750 hektar ya di hutan lindung itu kan, yang di daerah Kosambi dan Teluk Naga.
Tapi kan selanjutnya untuk daerah Tanjung Pasir, Paku Haji, Maupun dan seterusnya kan itu murni swasta itu, PIK 2. Yang awalnya bukan PIK 2 itu, Mbak, PIK 3, PIK 4, PIK 5. Tapi karena sudah jadi PSN, maka semua jadi PIK 2. Jadi orang tahunya bahwa ini PSN PIK 2. Jadi inilah namanya penyelundupan hukum. Dia menyelinap di balik PSN. Dan Gitu. di satu podcast saya sempat menyimak pernyataan Mas Gufroni yang menyatakan bahwa sebenarnya pemagaran laut ini di area perairan Tangerang masih ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Apa hubungannya, Mas Gufroni? Ya kan itu dibuat ditandatangani di masa Jokowi, di masa Presiden Jokowi. Ya, untuk PIK ya. Kan itu kan 2 hari setelah penetapan pemenang pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi loh, Pak. Itu kan secara di sini masih Presiden Jokowi, belum ada pelantikan. Ya, betul. Iya, jadi artinya bahwa kebijakan PIK 2, termasuk PIK 2-nya, kemudian PSN-nya itu memang di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan Makanya kenapa sekarang ada tarik menarik nih antara KKP dan TNI Angkatan Laut gitu ya. KKP bilang bahwa ini akan menghilangkan barang bukti, kita sedang penyelidikan. Sebetulnya di dalam itu sedang tarik menarik. tarik menarik antara kepentingan siapa dan siapa, Mas Gufroni? Antar kepentingan termasuk ya di dalamnya adalah kepentingan korporasi. Oh, oke. Dan Jadi Mas Gufroni, saya sudah sampaikan di podcast, kalau nunggu 20 hari, Mbak, kami katakanlah mendengar rumor sebetulnya, bukan khawatir, ada rumor lah saya bilang, ini ada lobby-lobby gitu aja, ada negosiasi agar kemudian tiba-tiba PIK 2 dapat izin, gitu aja masalahnya. Makanya oleh Pak Prabowo langsung minta bongkar, karena Pak Prabowo memahami itu gitu, karena kita tahu menterinya ini kan, Menteri KKP kan Menteri Jokowi, bukan Menteri Prabowo. kalau ditelusuri latar belakangnya memang Pak Trenggono ini bagian dari tim sukses Pak Jokowi ketika pemilu 2014 dan 2019. Gini Mas, tapi di satu podcast itu juga Mas Gufroni mengatakan bahwa pemberian PSN ini ada diduga keterlibatan Pak Jokowi ini adalah bagian dari utang budi Pak Jokowi kepada pengembang. Ya, memang betul. Itu kan sudah disampaikan juga oleh Tempo ya. Dan itu memang benar sekali. Karena kan Aguan katakanlah kan sudah juga ikut membantu investasi di IKN. Gitu. Walaupun kemudian Aguan bilang bahwa ya saya karena diperintah oleh Pak Jokowi kan gitu. Tapi intinya kan mereka ini seperti simbiosis mutualisme aja, saling menguntungkan. Tapi karena situasi hari ini Pak Prabowo tegas dalam persoalan ini, ya semuanya saling menyalahkan satu sama lain, gitu. Tunjuk ya, nggak ada yang mau bertanggung jawab ya. Iya. Oke, satu pertanyaan sebelum beralih ke Mbak Elisa lagi. Kan baru dibongkar itu besok ya, Mas Gufroni ya. Sementara kan sebenarnya sudah ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL hari Sabtu gitu. Iya, Mas Gufroni ada menaruh kecurigaan nggak sih kenapa masih harus ada penundaan gitu dari Sabtu ke Rabu siang, bukan Rabu pagi? Itu pun alasannya karena pihak KKP masih menunggu ada pihak yang datang ke mereka lalu menyatakan secara terbuka bahwa kamilah yang bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar bambu itu, Mas. Kan makanya tadi saya sampaikan bahwa ini ada kondisi di mana ada saling tarik menarik kepentingan, ya kepentingan politik ya antara ya saya sebut di situ ada kepentingannya Aguan gitu ya, sehingga bagaimanapun caranya agar ini bisa tidak terjadi pembongkaran. Kita lihat aja nanti besok Rabu, jangan-jangan nggak jadi. Jangan-jangan KKP menarik diri, gitu ya. Walaupun memang saya berusaha untuk positif thinking bahwa mereka dalam rangka untuk koordinasi gitu loh. Karena kan di awal TNI Angkatan Laut kan seolah-olah dia mau melakukan pembongkaran sepihak gitu. Sementara ini kan proses hukum sedang dilakukan oleh KKP. Cuma kan kalau nunggu 20 hari, jangan-jangan KKP-nya masuk angin, gitu. Kan 20 hari dihitung dari mereka nyegel awal Januari ini mulai tuh. nyegel, betul. Iya, dan sebenarnya itu udah hampir habis waktunya. Nah, hampir habis, makanya sebelum 20 hari waktu itu kita somasinya 3 kali 24 jam.
Dan polisi juga, Hari Senin tanggal 13 kita kan datang ke lokasi ya, salah satu titik ya, kita ya. sampaikan somasi terbuka di atas pagar bambu kan. Pagar itu Mungkin ya, sudah pernah ya lihat saya itu lihat tayangannya. videonya. Iya, makanya kita buktikan hari Jumat kita datang ke Mabes untuk bikin pengaduan. Ada 7 nama yang kita sampaikan ke namanya, dan itu sudah sangat tahu orang-orangnya. Dan polisi memberikan respons apa, Mas? Apakah sudah ada update misalnya upaya penyelidikan yang mulai dilakukan oleh pihak kepolisian gitu? Sejauh ini tidak ada informasi ke saya, tidak ada surat juga ke kantor kami, gitu ya. Jadi senyap begitu saja. Oke, enggak apa-apa. Ya kita sih sebenarnya sudah paham konstelasinya gitu loh. Ya kan, orang juga menganggap nggak mungkin. Ya tapi kan kita coba dulu, kita kan gunakan prosedur yang ada, prosedur hukumnya. Masa kita mau melakukan tindakan yang mengarah kepada anarkis gitu, teroris kan nggak mungkin juga. Kita gunakan saluran hukum yang ada kemana ya? Ke polisian, ya salah satu ada ke Mabes Polri. Tinggal Pak Presidennya aja sebetulnya, tinggal kontak Pak Sigit, Pak Kapolri itu tindak lanjut itu pengaduannya dari LBH Muhammadiyah dan kawan-kawan. Itu selesai itu orang, bisa ditangkap tuh pelaku-pelakunya. Itu kan Polsek, Polres tahu, tanya aja itu, pasti mereka semua tahu kok orang-orang yang di belakang itu. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan ini ya Mas ya, nggak dianggurin laporan Mas Gufroni dan teman-teman waktu datang ke Barreskrim hari Jumat kemarin. Oke, saya mau beralih ke Mbak Lisa. Mbak, ini kan kalau mendengar cerita Mas Gufroni itu miris sekali ya Mbak ya. Sementara kan pemerintah kita selalu bilangnya ingin mereformasi agraria. Lalu kalau saya ngikutin kegiatan Kementerian ATR selalu mendorong agar jangan lupa didaftarkan tanah dan asetnya supaya memiliki kekuatan hukum gitu. Tapi di lapangan justru kerap kali yang udah punya dokumen resminya, kalau ada pihak lain gitu ya, misalnya pengembang besar ini punya mau diserobot aja gitu, dan ternyata diduga juga didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Ini berarti reformasi agrarianya nggak ada sama sekali ya Mbak Elisa? Ya, sebetulnya sudah banyak kritik terhadap reforma agraria itu sendiri ya. Jadi kalau dari KPA kan yang benar-benar jadi reforma agraria itu bukan bagi-bagi sertifikat tanah, menyelesaikan pendaftaran tanah ya. Reforma agraria sesungguhnya itu adalah memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah. Jadi misalnya mengurangi jumlah petani gurem supaya mereka punya lahan gitu ya. Adat juga kepenguasaan mereka terhadap hutan adat diakui. Nah, itu yang reforma agraria sesungguhnya gitu. Atau masyarakat perkotaan yang hidupnya dempet-dempetan di atas tanah negara belum dapat pengakuan juga sampai sekarang juga diberikan haknya. Nah, itu reforma agraria tuh yang begitu gitu loh. Nah, tapi yang itu Mas bagi-bagi sertifikat tanah PTSL aja gitu, pendaftaran tanah aja gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak terjadi reforma agraria yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya mau serius mau benar reforma agraria, ya ya pertama yang kayak gini nih praktek-praktek buruk ini harus dihentikan, harus diaudit semua izinnya, bagaimana cara pengadaan tanahnya, dan kalau misalnya terjadi unsur maladministrasi, pembohongan, kecurangan, ya dibatalkan aja, walaupun memang harus perintah pengadilan ya, karena udah lewat masa tenggang gitu misalnya di tempat-tempat tertentu. Nah lalu mendampingi ribuan rakyat miskin kota di 7 provinsi sebenarnya mendaftarkan reforma agraria perkotaan. Itu udah 3 tahun susahnya minta ampun. Ini cuma 6 bulan jadi tuh sertifikat ratusan gitu loh. Maksudnya gitu loh. Pas saya ngelihat ini 200 lebih, saya kan ngitung juga 200 lebih ya, tapi saya berhenti ngitung di 200 karena udah mengkel gitu loh. Udah Iya betul Mbak. Tapi kalau menurut Mbak Elisa nih, karena tadi Mbak Elisa mengatakan sudah punya pengalaman mendampingi gitu teman-teman dari jaringan rakyat miskin kota. Kalau situasi seperti ini, apalagi sudah sampai dugaan keterkaitannya ada di mantan presiden, ini bisa akan terus berjalan dan diproses nggak sih Mbak? Atau seperti yang sudah-sudah hanya panas di awal, lalu ketika nggak dapat lagi sorotan, hilang gitu kasusnya? Ya, memang harus bahan bakarnya bukan bahan bakar dalam arti buruk ya. Maksudnya
masyarakat sipil yang ngawasinya energinya memang mesti banyak dan estafet sayangnya. Nah, untungnya ini ternyata jadi isu nasional ya, ketahuan di Surabaya ada, ketahuan di Bali ada, ketahuan di Makassar ada. Nah, saya sih harapannya semoga masyarakat sipil di berbagai kota tuh memeriksa dan terus ini ya meramaikan gitu. Gufron udah mulai di Tangerang dan ini kan akhirnya kemana-mana lalu pindah dan ini ya, hanya bisa begitu masyarakat sipil nggak bisa apa-apa lagi. Kami nggak ya Dalam analisa Mbak Elisa, apa yang terjadi di Tangerang dengan modus seperti ini, lalu kemudian muncul ada kurang lebih pemagaran laut serupa di daerah lain, itu saling terkait satu sama lain ya Mbak? Khususnya yang di daerah kawasan ekonomi khusus tadi atau berstatus dekat dengan PSN gitu. Kalau yang di Surabaya itu kan memang tidak ada isu pagar laut ya, tapi tahu-tahu karena mereka masyarakat sipil di sana ngecek buminya, mereka kan oh ternyata HGB di Bali juga sama dan sebagainya. Nah itu ya harus dipertanyakan kok bisa sampai langsung HGB gitu, langsung ya. Dan itu kalau dilihat tahun HGB-nya mungkin kita bisa dapat benang merah sebenarnya di era menteri siapa gitu yang mengeluarkannya Mbak Elisa ya? Sayangnya kalau di bumi informasi hanya tipe H luasnya dan NIB gitu. Kita tidak tahu sampai melihat bagian dalamnya. Tentu saja ini kita bisa mendesak ATR BPN. Dari dulu salah satu desakan koalisi masyarakat sipil yang terkait agraria itu memang mendesak sampai ke siapa pemiliknya gitu untuk HGU untuk hutan dan sebagainya dan HGB gitu. Karena itu kan perusahaan. Nah, kalau perusahaan kan sebenarnya bukan informasi pribadi karena perusahaan gitu. Kalau misalnya SHM mau dinegosiasikan, nggak muncul namanya nggak apa-apa, tapi yang harus diawasi memang itu HGU dan HGB. Dan itu bertahun-tahun yang masyarakat sipil mendorong supaya keluar siapa itunya, siapa pemilik, siapa nama perusahaannya dan tahun berapa itu keluar supaya kita tahu kapan itu habisnya gitu. Nah, biasanya tahu kapan HGB habis bukan dari bumi, tapi kami ya rajin-rajin aja ngebukain laporan tahunannya TBK-TBK yang kalau developer ya, berarti TBK itu ketahuan tuh HGB-nya nomor berapa, tahun berapa. Nah, itu kita bisa duga-duga ini bakal habis kapan. Dan walaupun nggak semua TBK developer mendeklar ya informasi sertifikat mereka gitu. Apakah kita mungkin perlu mencurigai dari semua area yang mungkin dekat dengan laut dan itu berstatus PSN mungkin menggunakan modus yang sama gitu Mbak? Karena kan kalau PSN itu salah satu keistimewaannya saya tahu adalah persyaratan administratif bisa belakangan, pokoknya bangun dulu gitu. Itu perlu curigaan begitu ya Mbak ya? Ya sebetulnya nggak usah kita sih. Jadi ini dalam 30 menit aja, Pak Menteri itu pasti bisa tahu ada berapa ratus ribu atau berapapun itu ya. Karena ini kan pakai GIS semua ya. Berapa ribu HGB yang terbit di atas laut. Pasti dia cuma modal 30 menit suruh anak buah deh. Langsung tahu semua. Nggak usah kita gitu. Jadi kalau misalnya media mau menuntut atau masyarakat sipil menuntut, tanya aja, Pak, ini berapa jadinya total HGB yang terbit di atas laut gitu. Karena ini kan udah basis satu peta. Itu mudah banget. Saya gampang tinggal klik-klik doang, langsung ketahuan gitu. Iya ya, jadi seolah-olah kayak kita sekarang lagi menghadapi kotak Pandora yang terbuka gitu ya Mbak, dimulai dari wilayah perairan di Tangerang ini gitu. Oke, lalu kemudian juga aku mau lihat gitu ya di media sosial Mbak Elisa sempat berbalas cuitan gitu dengan para petinggi Demokrat. Posisinya ketua umumnya kan saat ini adalah Menko Infra dan Pemukiman gitu ya Mbak. Kalau Mbak Elisa melihat walaupun dulu AHY adalah Menteri ATR yang dilantik Februari 2024 yang mana 1 bulan kemudian ada rapat tuh di Istana membahas soal penetapan 14 PSN baru, artinya apakah sebenarnya ini bagian juga dari tanggung jawab yang bersangkutan Mbak? Ya, Menteri ATR itu kan setiap kementerian tuh punya tugasnya masing-masing untuk PSN ya. Untuk Kementerian Agraria Tata Ruang atau BPN, BPN itu bertugas untuk penyelenggaraan terkait pertanahan dan tata ruang. Wah, itu strategis banget gitu. Berarti
Ya, tanggung jawab dia ya untuk ngecek tata ruang pertanahannya, ini cocok gak jadi PSN, lalu nanti gimana dan sebagainya gitu, perlu pengadaan tanah berapa dan sebagainya. Dan informasinya tuh dua-duanya yang selama ini agak susah didapatkan itu ada di dia semua gitu loh. Tata ruang sama tanah gitu. Ya kalau itu sih lihatnya kalau dia benar-benar pruden dan benar-benar niat ya saya ya kalau saya jadi menterinya saya akan cek itu jadi PSN nih layak nggak secara tata ruang, layak nggak secara pertanahan, eh, pengambilan bakal bakal kontroversial nggak, dan segala macam, dari mana tanah-tanahnya, koordinatnya di mana. Sampai sekarang kita nggak tahu kan apa 1.750 hektar PSN PIK 2 itu ada di mana gitu, karena nggak pernah didisclose gitu. Tapi dua tuh memanfaatkan status PSN-nya itu nggak penting lokasi persisnya di mana gitu. Nah ini tugasnya Menteri ATR BPN itu sebenarnya, dan dia tahu maksudnya dengan kekuatan informasi data yang luar biasa ada di bawah database-nya ATR BPN, dia tuh bisa langsung tahu di hari pertama dia kerja kalau dia serius. Kalau ada HGB itu kan HGB terbit dari Agustus 2023 kan gitu. Jadi saya opportunity dari dia aja gitu. Oke, nah mau beralih lagi ke Mas Gufroni, Mas. Ini kan kalau sesuai rencana, besok siang kalau jadi pagar bambunya itu dibongkar semua gitu, dan akan melibatkan tidak hanya TNI AL tapi juga stakeholder di bidang kemaritiman yang lain. Apakah teman-teman masyarakat sipil goals-nya merasa sudah tercapai dengan pagar laut ini, pagar dari bambu ini dicabut, atau sampai harus ke tahap di mana nama-nama yang Mas Gufroni dan teman-teman masyarakat sipil laporkan itu diproses hingga ke pengadilan, Mas? Ya, tentu saja soal pembongkaran pagar laut tentu kita apresiasi ya. Dan itu kan sudah diawali dari TNI Angkatan Laut. Namun demikian tentu kita juga jangan kemudian fokusnya kita beralih gitu ya. Kita tetap kepada penegakan hukum pidananya. Jadi sekalipun ini sudah dibongkar, sudah dibersihkan, tetap pelakunya harus diusut, harus ditangkap dan diadili siapapun itu ya, sekalipun dia punya kekuatan, punya pengaruh luar biasa gitu, termasuk di lingkaran istana eranya Jokowi ya. Nah, jadi harus diproses, dan sebetulnya kami kami juga sebenarnya tidak ikhlas nih kalau negara yang melakukan pembongkaran ya. Tidak ikhlas gitu ya, kita sebagai warga Mengeluarkan negara tidak biaya ikhlas. ya, Mas Gufroni ya? Dan karena butuh biaya, tenaga, sumber daya, alat dan lain segala macam. Jadi saya kemarin waktu kita datang ke pesisir, sebetulnya pada saat kita ke lokasi itu juga mau cabut tuh beberapa batang bambu sebagai barang bukti ke Mabes waktu itu. Jadi kita siapkan orang untuk kita ambil nih berapa batang itu, 6 atau 5 batang. Tapi memang nggak mudah kalau kita cabut dengan tangan sendiri, tangan kosong. Karena apa? Dia sangat dalam, dia sudah menyatu gitu ya. Bahkan waktu itu kita temukan jadi ada semacam rangkaian, semacam paranet gitu antara satu batang ke batang yang lain. Jadi itu menyusahkan banget itu. Akhirnya apa? Ada batang bambu yang mungkin dia patah gitu atau bagaimana. Kita bawa ke Mabes Polri, Mbak Elisa. Kita potong-potong dulu, kemudian paranetnya kita bawa. Jadi kita lihatkan ke teman-teman media, maksudnya adalah bahwa ini selain pelakunya dijerat karena tidak izin ya, tapi juga dianggap bahwa ini merusak lingkungan. Ada paranet, ada waring, dan itu kan merusak ekosistem ya. Bisa menyebabkan hewan-hewan mungkin ya mati, atau mungkin kapal-kapal juga bisa rusak situ, kapal-kapal nelayan. Jadi maksud saya tentu pembongkarannya nggak mungkin besok selesai, nggak mungkin. Ya bisa memakan waktu, dan yang kita khawatirkan begini loh. Pembongkaran ini ramenya di awal aja. Gitu loh, teman-teman meliput, nggak tahu seminggu kemudian sepi. Bakar bambu malah nggak selesai gitu loh. Jadi ini butuh energi, sumber daya yang nggak cukup. Apalagi nelayan kan juga nggak selamanya dia bantu-bantu, karena kan dia harus cari ikan untuk kebutuhan keluarganya. Kecuali kalau nelayan diupah gitu loh, dia pasti mau gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua, Mbak, bahwa sekalipun negara mengambil alih ya untuk masalah pemulihan ini dengan cara pembongkaran, menurut Undang-Undang Kelautan bahwa itu pelakunya tetap dimintai ganti rugi, artinya dituntut.
Ya, beban biaya pengeluaran semua, bensin, solar, makan, honor, yang lain-lain itu harus ditanggung oleh pelaku. Makanya Mabes Polri harus segera tuh tangkap tuh orang-orangnya. Duitnya masih banyak, masih ratusan miliar, triliunan. Masa sih kayak begini negara harus yang ngambil alih gitu loh. Gak tega saya dengan prajurit TNI AUL, TNI Angkatan Laut yang aduh basah-basah segala macam, tidurnya pakai tenda. Ini sangat tidak manusiawi. Makanya besok kita mau ke sana, Mbak. Kalian ada titipan masyarakat yang ngasih sembako, infonya begitu. Oke, oke. Tapi sebenarnya keinginan dari para nelayan ini apa, Mas Gufroni? Mereka berharap juga mendapatkan ganti rugi karena selama ini dari pertengahan tahun lalu kan itu sudah ada keberadaan pagar lautnya ya. Apakah minta ganti rugi selama itu mereka merasa dirugikan gitu karena mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk solar dan harus memutar lebih jauh begitu dan kesulitan untuk mendapatkan mata pencahariannya gitu, Mas? Nah, pertanyaannya ganti rugi kepada siapa? Pelakunya saja tidak terungkap. Jadi, maksud jadi saya harus ada ini ya. proses pidana dulu, tetapkan dulu pelakunya, jaringannya, itu kan melibatkan banyak orang deh. Sebetulnya lebih dari 7 ya kan? Itu kan hanya informasi aja seperti yang kami sampaikan, itu adalah informasi yang selama ini beredar di sosial media nama-nama itu. Jadi kemarin bukan kita melaporkan seseorang ya, Mbak, tapi kita menyampaikan fakta bahwa ada peristiwa yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Ada pemagaran laut dan oleh karena itu maka kami harus mengetahui siapa kira-kira yang terlibat di balik pemagaran bambu itu. Ya sudah terang kok, sebetulnya kalau ada kemauan serius dari penegak hukum itu selesai, itu semuanya bisa digulung semuanya pelaku-pelakunya. Cuma berani nggak? Karena kan ini masih punya kekuatan luar biasa di zaman eranya Jokowi gitu. Ya, yang kedua soal nelayan pasti senang dong kalau ada ganti rugi. Makanya itu nanti kalau sudah ditangkap, sudah divonis, maka bisa saja kita mengajukan tuntutan ganti rugi gitu loh, mewakili para nelayan. Bisa materialnya berapa triliun, berapa imaterialnya berapa triliun, enggak apa-apa, tapi tunggu dulu proses pidananya, tetapkan dulu tersangkanya. Kalau sekarang tuntutan ganti rugi kepada siapa? Kan masalahnya nggak ada yang mengaku, nggak ada yang mau bertanggung jawab soal pagar bambu ini. Bahwa pagar itu dibangun secara swadaya itu sama sekali tidak benar ya, Mas Gufroni ya? Ya itu kan ngaku-ngaku aja, saya udah tahu orang-orangnya. Ya, jadi kalau mau jujur tuh, dia katanya ada anak ngaku sebagai mahasiswa UMT. Kan sebetulnya saya dosen UMT saya ini. Tahu dia itu udah di DO, sudah drop out. Mengaku perwakilan jaringan rakyat Pantura itu, JRP? Iya, itu kan yang dia kan bilang bahwa saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Wah, kami ini malu banget, jadi nama-nama Muhammadiyah diseret-seret lagi nih. Akhirnya kita cek ke Pak Rektor kami, Pak Rektor ini benar nggak nama ini? Sudah tidak aktif alias sudah drop out. Gitu. Jadi artinya dia tidak mewakili nelayan, tidak mewakili masyarakat. Jadi kalau saya tahu lah dia mainnya dengan siapa, jaringan siapa. Memang ini bagian dari centeng-centengnya Guan, gitu aja masalahnya. Baik, kalau begitu. Menarik ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang diminta untuk berakting tanda kutip ya Mas Gufroni. Oh, iya dong, itu kan ada cuannya, dibayar. Baik, oke kalau begitu Mas. Aku udah dikasih aba-aba karena waktunya sudah habis. Terima kasih ya Mas Gufroni Ya, sudah memberikan ya, pencerahan buat pembaca IDN Times. Kita akan kawal sama-sama nih Mas supaya jangan panas di awal aja ya. Jangan-jangan pekan depan udah dipasang lagi bambunya ketika udah nggak ada sorotan gitu ya Mas. Iya, oke. Makasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elisa. Thank you ya Mbak Elisa sudah meluangkan waktu untuk ngasih pandangannya. Mudah-mudahan nanti IDN Times bisa dapat kesempatan ngeliput flatnya Mbak Elisa nih. Oh iya. Salah satu konsep perumahan yang terhubung dengan transit development oriented gitu TDO. Oke, baik, semoga sehat-sehat Mbak Elisa dan Mas Gufroni. Kita jumpa lagi di program lain bersama IDN Times.
Oke, Ya, makasih. selamat sore Mas Makasih. Kufroni, Mbak Elisa. Salam kenal Mbak Lisa. Sampai Ya, ketemu lagi semuanya. baik. Oke, baik. Itu dia Sobat Milenial dan Gen Z obrolan saya mengenai pagar laut misterius yang rencananya bakal dibongkar Rabu siang besok. Jadi kalian pantau terus karena kita akan melaporkan itu live dari lokasi untuk mengetahui apakah memang betul niat dan kesungguhan dari pemerintah ini akan berjalan konsisten atau hanya di awal saja sebagai seremoni. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit bersama dengan kru yang ada di studio. Kita jumpa lagi di program Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye.